Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada episode sebelumnya kan kita sudah ngebahas bagaimana caranya menampilkan data dengan Ajax, dengan teknik Ajax. Nah, pada episode kali ini kita akan membuat fitur untuk filter datanya. Jadi kalau misalnya saya pilih rekayasa perangkat lunak, nanti di sini yang muncul hanya data rekayasa perangkat lunak. Kalau saya pilih kelas 3, ya yang muncul hanya data kelas 3 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Ini data sekolah, saya kembalikan ke SMK dulu. Ya, saya kembalikan ke SMK. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah function baru JavaScript. Saya beri nama functionnya filter data. Ya, kita beri nama functionnya filter data. Kita coba alert dulu ya, alert filter lah, string filter. Jadi nanti ketika dua combo box ini diganti datanya, dia akan memanggil fungsi ini. Caranya di combo boxnya langsung, ya, kita bisa tambahkan fungsi onChange, ya, onChange. Kita panggil datanya filter data. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kalau misalnya di sininya saya refresh, nah dia akan memanggil fungsi si filter data tadi. Tapi di ini kan combo box kita nggak ada ya. Nah di sini kan kita nggak ada fungsi untuk onChange. Nah kita bisa lakukan modifikasi pada helpernya terlebih dahulu, ya, di helper kita. Nah, di sini bisa kita tambahkan parameter baru namanya extra. Nah, extra defaultnya null. Nah, extra itu nantinya akan kita tampilkan di sini. Extra. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kalau misalnya, jadi sekarang kita di sini bisa modifikasi. Kita tambahkan misalnya onChange, ya, tambahkan onChange, lalu akan memanggil fungsi dari filter data tadi, filter data. Nah seperti ini. Kita save. Sekarang kita refresh. Nah kalau berhasil nanti akan muncul alert juga. Berarti masih belum nih. Extra, oke, simpan. Sekarang kita coba refresh. Nah, Ctrl U, Ctrl F, jurusan ya. Nah, ini dia. Tapi ID-nya masih kosong di sini katanya nih. ID-nya masih kosong. Select name jurusan, ID-nya kosong. Seharusnya ID-nya ada ini ya. Datanya ada. Oh, ini nih. Nah, simpan. Sekarang kalau misalnya kita refresh, malah nggak muncul ya. Malah nggak muncul datanya, berarti ada yang salah nih. Di sini, key model ini saya close dulu. SPP ini saya close dulu. Yang salah itu kode jurusan. Oh, di sini seharusnya kan selected. Ini kan nggak kita gunakan. Seharusnya kan di sini null ya, selectednya. Nah, seperti ini. Makanya tadi nggak muncul. Jadi kan parameternya ada beberapa nih. Yang pertama name table 1, 2, 3, 4, 5 dan ke-6 extra ini. Sedangkan tadi kita null ini kan nggak ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ke-5 makanya script ini nggak ada. Jadi sekarang kalau misalnya kita refresh, tuh filternya udah ada. onChange filter data. Nah, seperti itu. Oke, jadi sekarang kalau saya klik ubah salah satunya akan muncul memanggil fungsi filter data tadi. Oke, baru kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mendapatkan nilai ya, nilai dari datanya tadi. Nah, jangan lupa untuk mendapatkan nilai di jQuery itu ada namanya selector. Selector bisa kita buat dengan cara seperti ini. Misalnya selector ID ya. Selector ID sama dengan nama ID-nya apa? Misalnya ini jurusan ya. Jurusan. Lalu yang ini kita beri, yang ini udah ada ID-nya kelas gitu ya. Jadi ini adalah selector ID. Ada lagi selector class namanya ya.
Ada store ID, ada selektor kelas. Nah, itu silakan Anda pelajari JavaScript lebih dalam nantinya. Nah, cara ngambil datanya kita buat variabel dulu. Var kelas sama dengan kita panggil selektor kelas dot val. Nah, seperti ini. Lalu var jurusan sama dengan selektor ID jurusan. Nah, kita cek dulu nih, value-nya udah benar belum. Alert kelas, lalu alert jurusan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, simpan. Kita refresh. Nah, kalau saya ganti sekarang, oke, teknik komputer jaringan, ID-nya 1. Terus kelas, oke, kelas bener ya. Object oriented apa? Oh, seharusnya ini ada tambahan val. Nah, oke, kita refresh. Nah, oke ya, udah muncul. Nah, sekarang baru sebenarnya script ini tuh nggak di sini dia. Script ini akan kita tambahkan ke sini. Nah, script ini kita tambahkan ke sini, dan di data ini kan masih kosong tadi. Di sinilah kita tambahkan parameternya. Jadi jurusan sama dengan jurusan. Nah, seperti ini ya. Lalu plus tambahkan parameter kelas sama dengan di sini tambah dan, jangan lupa, dan kelas sama dengan kelas, seperti ini. Jadi di sini dia cuma manggil fungsi ini saja, fungsi load data. Nah, load data. Nah, seperti ini. Kalau sudah, simpan. Atau ada dua cara sebenarnya. Anda mau langsung di sini load data juga bisa sih, ya. Jadi onceng. Nah, sini langsung load data aja lah, ya. Langsung load data. Di sini juga langsung load data. Jadi fungsi filter data nggak kita gunakan juga nggak apa-apa sebenarnya. Load data seperti ini, ya. Nah, jadi kalau kita inspeksi di network, ketika ini saya ganti, nah kan kelihatan kan ininya. Nah, dia karena metodenya get, jadi formatnya seperti ini. Dia ngirim data jurusan yang kita pilih TKJ, kelasnya kelas 1. Tapi kalau misalnya saya pilih kelasnya kelas 2 misalnya ya. Nah, Anda bisa lihat di bawah datanya juga berubah nih. Jurusan TKJ, kelasnya kelas 2. Nah, baru kita benerin di query-nya, ya. Berarti kita main di control tadi, kurikulum. Kita get dulu datanya. Yang pertama jurusan, bukan jurusan ya, kode jurusan. This langsung saja nggak apa-apa, $get jurusan, lalu kelas $get kelas. Nah, baru kita mainkan lagi di query-nya, kita benerin ya. N ya, dari tabel KD kurikulum detail, kelas sama dengan kelas, lalu kelas KD kode jurusan sama dengan kode jurusan. Nah, jadi parameter yang di atas kita tambahkan ya. Nah, supaya nggak terlalu panjang, yang ini kita pindahkan ke bawah saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia nangkap data sesuaikan dengan data yang di load tadi ya, di parameter yang dibawa oleh metode get tadi. Oke, saya refresh sekarang. Nah, oke, datanya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya, memang datanya nggak ada. Data mata pelajaran itu kan baru ada di kelas 3. Jadi sekarang kalau saya pilih kelas 3, tuh datanya muncul. Gitu kan? Saya pilih kelas 2, datanya muncul. Kenapa? Karena datanya
cuman ada di kelas 2 dan kelas 3 kalau kita cek query-nya lah nih. Nah, datanya ada di kelas 3 dan kelas 2. Makanya ketika saya pilih kelas 1, datanya nggak muncul. Ketika saya pilih teknik komputer jaringan, datanya juga nggak muncul. Karena kenapa? Datanya belum ada. Ya, kan? Datanya belum ada. Tapi kalau misalnya saya insert, ya, di kurikulumnya 1, kode mapelnya MTK, kode jurusannya TKJ ya, kelas 3 misalnya. Oke, TKJ kelas 3. Nah, datanya sudah ada. Ini yang kita insert tadi barusan. Nah, seperti itu jadi maksud dari filter data ini ya. Jadi kita bisa mengelompokkan ingin menampilkan data kurikulum kelas berapa, seperti itu. Oke, jadi Anda sudah berhasil memfilter data menggunakan Ajax pada episode kali ini. Saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.